kawan Multigria. Saya Martin. Saya Wulan. Marketing PT Sarana Multigria Lestari. Saat ini kita sedang berada di ruang meeting. Yang mana bangunan ruang meeting ini dibuat menggunakan Multigria signage panel. Penasaran pemasangan signage panel seperti apa? Yuk ikutin kita. Let's go. Oke, jadi kali ini kita akan menjelaskan tahapan-tahapan dan juga cara pemasangan dinding signage panel. Jadi, tahapan yang pertama dalam pemasangan dinding signage panel yaitu memarking seluruh area menggunakan aksesoris base channel aluminium powder coating. Cara pemasangan aluminium extrusion base channel ini dengan cara di dyno bolt ke lantai ataupun juga di paku beton. Setelah pemasangan aksesoris base channel, selanjutnya kita tinggal melakukan pemasangan dinding signage panel. Ini adalah Multigria signage panel tipe EPS, Expanded Polystyrene, yaitu dengan ketebalan 5 cm. Setiap lembar material signage panel terdapat satu sisi dengan sistem join male dan di sisi lain menggunakan sistem join female. Berikut ini adalah cara pemasangan dinding signage panel yang dimulai dari sisi join female. Kita beranggapan bahwa kedua material ini adalah satuan lembar yang tidak terpisah. Dilanjutkan kembali dengan pemasangan sandwich panel yang lain. Pemasangan terus dilakukan seperti ini sampai dengan lembar terakhir. Setelah seluruh dinding signage panel terpasang, di setiap join kita akan lakukan finishing sealant. Setelah dinding signage panel terpasang semua, selanjutnya kita melakukan pemasangan rivet pada setiap lembar signage panel. Pemasangan rivet menggunakan rivet CSK diharapkan mendapatkan permukaan yang rata. Pemasangan rivet bisa dimulai dengan cara dibor menggunakan bor kecil lalu disusul dengan bor besar untuk melebarkan lubang rivet. Setelah itu baru kita pasangkan paku rivetnya. Di setiap pemasangan lembar terakhir signage panel diharapkan base channel ini dipotong seperti siku berguna agar lembar terakhir signage panel ini bisa masuk. Dan setelah lembar terakhir masuk, kita tinggal masukkan satu sisi yang lain seperti ini. Pada setiap sudut ruangan bagian dalam, kita pasangkan aksesoris siku ukuran 20 x 20 seperti ini. Selanjutnya, pada sudut dinding bagian luar, kita lakukan pemotongan yaitu 45 derajat pada kedua dinding. Setelah itu kita lakukan pemasangan siku 40 pada sudut luar. Perkuatannya sama seperti base channel di dyno bolt ataupun di paku beton ke lantai. Yang satu sisi dan sisi lain dibor dan di rivet ke dinding signage panel. Setelah female curving terpasang, selanjutnya kita tinggal tutup female curving menggunakan male curving internal seperti ini. Nah, untuk celahnya finishingnya kita bisa gunakan sealant. Sama seperti pemasangan siku, pemasangan curving eksternal di setiap sudut bagian luar wajib potong kedua material dinding dengan sudut 45 derajat lalu ditutup dengan curving female eksternal. Setelah itu kita akan tutup menggunakan curving male eksternal. Jadi kurang lebih tampaknya akan seperti ini. Untuk pemasangan plafon, baiknya
kita melakukan pemotongan plat bagian dalam hingga styrofoam menyisakan plat bagian luar, berfungsi sebagai penutup belakang plafon. Nah, setelah itu kita tinggal pasangkan siku untuk covernya. Siku 40 untuk bagian luar dan siku 20 x 20 untuk bagian dalam. Hal pertama yang harus dilakukan ketika membuat openingan jendela yaitu dengan cara di marking area yang akan kita gunakan atau kita pasangkan jendela. Nah, setelah kita marking di setiap sudutan 1, 2, 3, 4, kita palu sampai dengan tembus ke sisi luar. Nah, setelah kita paku ke 4 sudutan, ini berfungsi agar di sisi bagian lain juga sudutannya sama. Setelah kita lakukan hal tadi, selanjutnya kita tinggal potong plat sandwich panel menggunakan gerinda di kedua sisi. Nah, untuk pemotongan styrofoamnya bisa menggunakan pisau cutter. Setelah cover openingan tadi dibuat menggunakan base channel, selanjutnya kita pasangkan aksesoris frame window dan glass bit window. Pemasangan frame dan glass bit window dengan cara di rivet di bagian frame window menembus sampai dengan base channel, kemudian ditutup bit window. Setelah itu dipasangkan kaca dan juga sealant. Selanjutnya yaitu pemasangan pintu pada dinding sandwich panel. Yang pertama, kita lakukan pemotongan sebagian dinding pada dinding sandwich panel, yaitu berfungsi sebagai openingan untuk pintu. Selanjutnya, pemasangan F-seater pada dinding yang sudah dipotong, yaitu untuk openingan pintu sandwich panel sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Kemudian, pemasangan daun pintu yang sudah di cover menggunakan base channel secara keseluruhan. Lalu, pemasangan lock case pada openingan pintu. Selanjutnya, pemasangan handle pintu. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai pemasangan dinding multigria sandwich panel. Ingat sandwich panel, ingat multigria.